Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Andika Satriatama dengan NIM D1011211105. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai seminar proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Simpang Tak Bersinyal dengan Pulau Lalu Lintas di Kota Pontianak dengan studi kasus persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Elsa Trimukti STMT selaku dosen pembimbing utama saya. Kemudian yang saya hormati Ibu Insinyur Siti Nurhaliza Kadarini STMT IPM selaku dosen pembimbing kedua. Kemudian yang saya hormati Ibu Sumiatina STMT IPM selaku dosen penguji utama, dan kepada Ibu Dr. Insinyur Eti Sulandari STMT sebagai dosen penguji kedua. Maka dari itu, lanjut mari kita akan masuk ke dalam materi pembahasan saya. Topik pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini, yang pertama ada pendahuluan, dilanjutkan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Pertama adalah bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama adalah permasalahan terkait efisiensi transportasi, keselamatan dan kemacetan semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi. Padatnya penduduk di Kota Pontianak menyebabkan bertambahnya jumlah penggunaan kendaraan pribadi yang menyebabkan permasalahan lalu lintas. Jumlah lalu lintas yang meningkat seringkali menyebabkan masalah lalu lintas di jalan, terutama di daerah persimpangan jalan. Persimpangan yang menjadi tempat pertemuan kendaraan menjadi titik permasalahan lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas penggunaan jalan. Solusi atau perlakuan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yakni dengan menggunakan pola lalu lintas atau kanalisasi untuk merencanakan simpang jalan yang lebih efisien dan lebih mudah. Salah satu persimpangan tak bersinyal dengan pola lalu lintas yang ada di Kota Pontianak adalah pada Simpang 3 tak bersinyal Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad. Pada persimpangan ini, seringkali ditemukan permasalahan adalah kemacetan dan konflik antar persimpangan jalan pada saat jam puncak. Hal ini terjadi karena simpang ini berdekatan dengan beberapa fasilitas umum seperti pasar, pertokoan, restoran, sekolah, dan bank. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk meminimalisir permasalahan kemacetan yang terjadi, maka diperlukan sebuah studi penelitian dengan menggunakan metode PKJI 2023 dan software PIVIM sebagai simulasi model guna mengevaluasi kinerja dan memberikan alternatif penanganan masalah pada persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak. Berdasarkan dari latar belakang di atas, didapatkan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kinerja simpang tak bersinyal dengan pola lalu lintas pada persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad pada saat kondisi existing menggunakan PKJI 2023 dan software PIVIM. Yang kedua, bagaimana kinerja simpang tak bersinyal dengan pola lalu lintas pada persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad pada tahun 2029 atau 5 tahun yang akan datang dengan menggunakan PKJI 2023 dan software PIVIM. Yang ketiga, bagaimana alternatif solusi yang efektif berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan transportasi. Kemudian menjawab pertanyaan penelitian ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis kinerja simpang tak bersinyal dengan pola lalu lintas pada persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak dengan kondisi existing menggunakan PKJI dan software PIVIM. Yang kedua, untuk menganalisis kinerja simpang tak bersinyal dengan pola lalu lintas pada persimpangan Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak pada masa proyeksi 5 tahun yang akan datang dengan menggunakan software PKJI 2020, software PIVIM dan metode PKJI 2023. Yang ketiga ada tujuannya yaitu untuk mendapatkan alternatif penanganan yang efektif terhadap permasalahan transportasi pada simpang tak bersinyal dengan pola lalu lintas pada persimpangan ruas Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad. Kemudian pembatasan masalah. Pada penelitian ini ada 7. Yang pertama, lokasi penelitian hanya dilakukan pada Jalan Tebu, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, survei lalu lintas akan dilakukan selama 3 hari, yakni hari pekan, yaitu hari Sabtu, hari libur diwakili hari Minggu, dan hari kerja diwakili hari Senin. Selanjutnya, parameter waktu penelitian ini hanya pada pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Pengambilan survei lalu lintas hanya dilakukan pada jenis kendaraan sepeda motor atau SM, mobil penumpang atau MP, dan kendaraan atau KS. Selanjutnya, perhitungan analisa kinerja perencanaan menggunakan data hasil proyeksi 5 tahun yang akan datang, yakni tahun 2029. Kemudian, acuan pada perhitungan kinerja simpang pada penelitian ini menggunakan software PIVIM dan PKJI 2023. Selanjutnya, penelitian ini hanya membahas mengenai kinerja simpang dan tidak membahas mengenai analisa biaya dan konstruksi serta pembebasan lahan. Bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama, mengenai persimpangan jalan.
Menurut Afto dalam Christie dan Lal 2005, mengemukakan bahwa persimpangan jalan dapat didefinisikan sebagai daerah umum di mana dua jalan atau lebih bergabung atau bersimpang, termasuk jalan dan fasilitas tepi jalan untuk pergerakan lalu lintas di dalamnya. Yang kedua, Marlock 2014 mengklasifikasikan jenis simpang berdasarkan cara aturannya dapat dibedakan jadi dua, yaitu simpang bersinyal atau signalized intersection yang dalam PKJI 2023 disebut simpang apil, dan simpang tak bersinyal atau unsignalized intersection dalam PKJI 2023 disebut dengan simpang. Simpang tak bersinyal menurut PKJI 2003 adalah jenis persimpangan yang mempertemukan dua arus atau lebih ruas jalan tanpa pengaturan dari alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil, seperti lampu lalu lintas. Terakhir, menurut Alamsyah 2008, pulau lalu lintas merupakan salah satu jenis pengguna lalu lintas terarah yang melewati sebuah pulau pada tengah persimpangan. Pulau lalu lintas merupakan elemen desain yang bertujuan untuk memisahkan arus lalu lintas, mengarahkan kendaraan, dan meningkatkan kinerja serta keselamatan pengguna jalan. Selanjutnya, analisis kinerja persimpangan tak bersinyal menggunakan pedoman kapasitas jalan Indonesia atau PKJI 2023. Analisis kinerja lalu lintas dan kapasitas simpang memperhitungkan pengaruh kondisi arus lalu lintas, geometrik, dan kondisi lingkungan yang didasarkan atas data empiris di lapangan. Berikut parameter yang digunakan untuk menghitung kinerja lalu lintas dan kapasitas simpang menurut PKJI 2023. Yang pertama ada kapasitas simpang yang didefinisikan sebagai jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati persimpangan dalam satuan waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam kendaraan per jam atau SMP per jam. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, untuk derajat kejenuhan, DJ sama dengan Q, yaitu arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas simpang dengan satuannya SMP per jam. Selanjutnya ada tundaan dengan rumus T sama dengan TLL ditambah TG, dengan dimana TLL adalah tundaan lalu lintas simpang dan TG adalah tundaan geometri simpang. Dengan perhitungan TLL dan TG dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, peluang antrian. Peluang antrian dinyatakan dalam rentang persen, digunakan sebagai salah satu dasar penilaian kinerja lalu lintas simpang. Untuk persamaan menghitung peluang antrian dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian tingkat pelayanan atau level of service berdasarkan Peraturan Menteri atau PM Republik Indonesia nomor 96 tahun 2015 mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas tentang pelayanan simpang di tundaan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pelayanan A, tundaan kurang dari 5 detik per kendaraan. Pelayanan B, tundaan lebih dari 5 detik sampai 15 detik per kendaraan. Pelayanan C, tundaan lebih dari 15 detik sampai 25 detik per kendaraan. Pelayanan D, dengan kondisi tundaan lebih dari 25 detik sampai dengan 45 detik per kendaraan. Pelayanan E, dengan kondisi tundaan lebih dari 40 detik sampai dengan 60 detik per kendaraan. Terakhir, pelayanan F dengan kondisi tundaan lebih dari 60 detik per kendaraan. Selanjutnya, prediksi perhitungan lalu lintas. Untuk memprediksi pertumbuhan arus lalu lintas yang terjadi dalam 5 tahun, dalam analisa regresi linear diperlukan data sekunder, yaitu data jumlah penduduk dan jumlah data kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk memprediksi arus lalu lintas yang terjadi dapat dihitung melalui rumus bunga Manjok sebagai berikut. Untuk perhitungan lalu lintas harian rata-rata dengan rumus LHRN sama dengan LHRO dikali 1 ditambah I di pangkat N dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk perhitungan jumlah penduduk dengan rumus PN sama dengan PO dikali 1 ditambah I pangkat N dengan keterangan yang dapat dibaca sebagai berikut. Kemudian, untuk mengolah data menggunakan software PTP Visim, di mana Visim adalah instrumen perangkat lunak simulasi lalu lintas multimodal mikroskopik yang memungkinkan menganalisis produk kendaraan pribadi dan angkutan umum dengan permasalahan seperti konfigurasi jalur, konfigurasi kendaraan, lalu lintas, dan lainnya. Sehingga menjadikan Visim sebagai perangkat yang berguna untuk mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan rekayasa transportasi dan perencanaan efektivitas. Berikut adalah tampilan umum dari Visim dengan keterangan sebagai berikut: title bars, menu bars, toolbars, network object, dan network editor dengan keterangan penjelasan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk kebutuhan data yang akan diperlukan untuk simulasi Visim antara lain: 1. Data geometrik yang terdiri dari data segmen ruas jalan dan data simpang, data lalu lintas yang terdiri dari data kecepatan kendaraan dan volume kendaraan, terakhir data karakteristik kendaraan yang terdiri dari komposisi kendaraan dan dimensi badan kendaraan, serta foto udara sebagai background. Output yang dihasilkan setelah selesai menggunakan software Visim, maka output yang dihasilkan sebagai berikut: 1. Panjang antrian, 2. Tundaan, 3. Pelayanan, 4. Pemodelan simpang. Selanjutnya, berikut adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan untuk penelitian saya saat ini.
Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, berikut adalah lokasi dari penelitian yang saya lakukan. Penelitian akan dilakukan di persimpangan 3 Lengan tak bersinyal dengan pola lalu lintas pada Jalan Tebu Jalan Tabrani Ahmad, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dengan kondisi lalu lintas di persimpangan tersebut memiliki arus lalu lintas cukup padat pada saat jam puncak. Berikut adalah kondisi pada saat persimpangan dan ruas jalan dari masing-masing Jalan Tebu maupun Jalan Tabrani Ahmad. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data sendiri digunakan studi survei langsung dan studi literatur. Dengan data yang diambil ada data primer dan data sekunder. Dengan data primer sebagai berikut, ada data geometrik, volume lalu lintas, kondisi lingkungan, dan data kecepatan kendaraan. Dan untuk data sekunder ada lokasi penelitian, data jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan. Selanjutnya, tahapan survei penelitian dibagi menjadi 4, yaitu survei pendahuluan, dengan waktunya dilakukan sebelum lakukan penelitian atau pengambilan data, survei geometrik dan kondisi lingkungan dengan waktunya diambil pada saat volume lalu lintas rendah. Kemudian ada survei volume lalu lintas dilakukan pada hari 3 hari, Senin, Sabtu, Minggu pada pukul 6 hingga 6 sore. Terakhir ada survei kecepatan kendaraan dilakukan pada saat jam puncak. Peralatan survei yang digunakan sebagai berikut: 1. Formulir pengisian isi survei dan alat tulis, rollmeter, rompi, CCTV, speed gun, counter hand, dan handphone dengan berfungsian sebagai berikut. Selanjutnya, metode analisis data. Data-data yang telah diperoleh baik studi survei langsung ataupun studi literatur nantinya akan dimasuk ke dalam Microsoft Excel yang kemudian akan diolah dengan data diperoleh setiap 60 menit yang dapat ditentukan volume jam puncaknya. Selanjutnya, data tersebut diolah dan analisis menggunakan PKJI 2023 dan Supervisim dengan PKJI untuk menganalisis simpang pada kondisi existing dan proyeksi 5 tahun dengan menghitung kapasitas jalan, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. Dan untuk PTV-Visim, untuk menganalisis dan mensimulasikan simpang pada saat kondisi existing, membuat alternatif penanganan, serta mensimulasikan kinerja simpang pada proyeksi 5 tahun setelah dilakukan penanganan. Berikut adalah bagian alir dari penelitian saya. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.